Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak adalah anugerah yang luar biasa ketika kita boleh menikmati janji Tuhan. Seperti murid-murid ketika Yesus naik dari atas puncak Bukit Zaitun. Sebelum itu Yesus berjanji kepada murid-murid, kalian harus tinggal di Yerusalem. Tunggu, Bapa akan memberikan apa yang sudah Bapa janjikan, yaitu penolong. Dan ternyata murid-murid melakukan apa yang Yesus inginkan. Mereka pergi ke salah satu rumah di Yerusalem. Di salah satu rumah dari murid Yesus. Dan di sana mereka berkumpul untuk berdoa. Mereka membaca firman Tuhan. Mereka saling mengingatkan setiap kebenaran firman Allah yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada hari yang ke-10 setelah atau sejak dari Yesus naik ke surga, ketika murid-murid sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, anak-anak, tiba-tiba terdengar satu bunyi yang sangat luar biasa, ya, seperti angin yang bertiup sangat kencang. Tetapi tidak ada sesuatu yang berubah, karena seperti kita melihat kalau ada angin ribut, ya, benda-benda akan terbang. Ini tidak. Tetapi yang aneh justru yang mereka lihat, di atas kepala setiap murid ada lidah-lidah api. Kira-kira ada 120 orang yang masih tekun menantikan janji Bapa di surga. Walaupun pada waktu Yesus naik ke surga, ada kurang lebih 500 orang yang menyaksikan. Tetapi 120 orang yang tetap tekun menantikan janji Bapa. Mereka mengalami itu. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, yang tidak dipahami oleh orang-orang atau teman-teman mereka. Sehingga waktu itu orang-orang ramai. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Arab, yang tinggal di daerah-daerah lain, ya, orang Kreta, ya, macam-macam tempat, ya, mereka dari Italia sana, ya. Mereka sedang berkumpul di Yerusalem karena mereka akan merayakan hari raya Pentakosta. Nah, anak-anak, tetapi apa yang terjadi? Ketika murid-murid mulai memuliakan Allah dengan bahasa-bahasa baru, orang-orang berkata mereka pasti mabuk. Tetapi hari itu Petrus dengan penuh keberanian, dia berdiri dan dia menyaksikan tentang kuasa Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah menggenapi janjinya. Bagaimana Yesus yang sudah berjanji akan mengirimkan roh Allah, bahwa Bapa di surga akan memberikan. Dan itu sungguh ditepati, anak-anak, ya. Sehingga Petrus berkata, yang kalian lihat ini bukan orang mabuk. Sebab hari baru jam 9 pagi. Bukan malam seperti ini, ya. Memang masih jam 9 pagi. Tetapi mereka boleh alami kuasa Tuhan, janji Tuhan. Sehingga ketika Petrus berdiri dengan berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwa sungguh Yesus adalah Mesias, hari itu juga begitu banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus. Anak-anak, roh Allah yang diberikan itu memberikan kekuatan, memampukan untuk Simon Petrus sanggup bersaksi tentang kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anak-anak, kalau kalian dipenuhkan
dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu janji Tuhan juga buat kalian walaupun masih anak-anak. Itu akan membuat kalian mampu untuk menjadi saksi. Yesus memberikan janjinya. Dia menggenapinya. Dia setia terhadap janjinya. Dia Allah yang baik dan tidak melupakan janjinya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menepati janji-Mu dengan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dah.